Akhirnya aku bisa membantai habis-habisan. Tapi sialnya, baru mulai sudah dikenali sebagai suami oleh istriku di kehidupan lampau. Untungnya, sistem kali ini tidak macam-macam. Targetnya sederhana dan kasar. Kalahkan Aolai Sanxiao dan raih posisi nomor 1 di dunia. Dibandingkan dengan tugas-tugas yang melelahkan dari 9 kehidupan sebelumnya. Ini seperti liburan. Di kehidupan pertama, aku menjadi pengasuh Tushanyaya selama 90 tahun sebagai teman masa kecil. Hampir menjadi mumi rubah. Di kehidupan kedua, aku menikahi keluarga Oriental sebagai saudara magang ketiga, membantu Huaizu menghidupkan kembali kemegahan Villa Gunung Dewa Api. Mereproduksi kejayaan keluarga Oriental. Yang paling ekstrim adalah kehidupan keenam, aku menjadi tiran yang menyatukan dunia manusia dan iblis. Hanya untuk mendengar sistem mengatakan tugas selesai. Setiap kehidupan seperti melewati malapetaka, tapi kali ini berbeda. 9 kehidupan kultivasi ditambahkan, mengalahkan bos juga dapat memulihkan kekuatan. Aku berjalan dengan angkuh ke kota kecil Nangwo. Berencana untuk menginjak beberapa ikan kecil untuk pemanasan dulu, tetapi malah bertemu dengan dua kenalan, Oriental Huaizu dan Qinlan. Dalam kehidupan ini, aku jelas bertemu mereka untuk pertama kalinya. Saudara magang ketiga, saat Huaizu memanggil gelar ini dengan suara gemetar. Kulit kepalaku meledak. Sistem menjelaskan dengan sinis, dunia utama, kan? Selalu ada orang yang akan membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya. Bukankah seharusnya hanya mengalahkan monster? Hutang cinta kehidupan sebelumnya mengejar sampai ke dunia utama. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku berpura-pura tenang dan bodoh di permukaan. Nona, Anda salah orang, kan? Di tengah hujan gerimis, aku mengenakan pakaian biru, tangan kiri memegang payung. Menatap mata dua saudara perempuan Oriental dengan keterkejutan dan keraguan yang tepat. Dan melihat reaksiku ini. Seketika, tatapan Oriental Huaizu padanya langsung menjadi sangat kompleks, kejutan, kegembiraan, kebingungan, semua ada. Baru tadi malam, dia hanya tidur beberapa jam, tetapi rasanya seperti mengalami mimpi selama lebih dari 20 tahun. Setelah dia kembali dari Nangwo, ayahnya dibunuh, dan Villa Gunung Dewa Api direbut oleh Jin Renfeng. Ketika dia dan adiknya dalam bahaya, saudara magang ketiga Ye Chen, yang biasanya sangat biasa, berdiri dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketika dia terdampar di dunia persilatan, saudara magang ketiga merawat mereka dengan rajin. Ketika dikejar oleh Jin Renfeng, saudara magang ketiga berulang kali mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dan melindungi keselamatannya. Melihat musuh menjadi kuat, dan merasa putus asa untuk membalas dendam, dia masih di sisinya menghibur dan menemaninya, dan bahkan mengambil risiko. Membakar umur untuk berlatih teknik terlarang, rambut hitam menjadi putih, dan melakukan segalanya untuk membunuh Jin Renfeng dalam kondisi puncaknya. Ketika Jin Renfeng meninggal dan keluarga lain mencoba untuk membagi warisan keluarga Oriental, dan Villa Gunung Dewa Api hampir mati. Dia juga berdiri dan menahan semua tekanan sendirian, bekerja keras dan lupa waktu, memimpin Villa Gunung Dewa Api selangkah demi selangkah untuk memulihkan vitalitas. Bahkan membuatnya menjadi satu-satunya pemimpin aliansi wanita dalam sejarah aliansi Dao, dan membiarkan keluarga Oriental bersinar kembali. Sementara Shixiong ketiga, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan ketika semuanya mulai membaik. Setelah mewariskan semua kekuatan dahsyat yang telah dia latih selama bertahun-tahun, dia duduk dan menghilang dengan senyum puas setelah mewariskannya pada dirinya sendiri. Dalam mimpi, sampai Shixiong pergi, sebagai istrinya. Dia tidak sempat mengungkapkan isi hatinya kepadanya dan mengucapkan selamat tinggal secara langsung, meskipun itu hanya mimpi. Namun, pengalaman luar biasa dalam mimpi membuat Oriental Huaizu merasa sangat nyata, bantal yang basah karena air mata ketika dia bangun. Dan rasa sakit yang menyesakkan seperti tidak bisa bernapas membuatnya merasa sangat berdebar-debar. Awalnya, dia masih bertanya-tanya. Mengapa dia memiliki mimpi yang absurd dan aneh seperti itu? Tetapi ketika dia mencoba mengikuti mimpinya, pengalaman kultivasinya di puncak terkuat dan mulai menjalankan formula seni bela diri yang dibuat secara pribadi oleh Shixiong ketiga untuknya di dunia nyata. Umpan balik dari kekuatan spiritual di tubuhnya membuatnya sulit dipercaya. Ternyata itu nyata. Teknik kultivasinya nyata, dan pengalaman kultivasinya nyata. Pengalaman bertarung juga nyata. Semua yang terjadi dalam mimpi sangat mirip dengan kenyataan. Sejauh ini, hanya ada satu perbedaan, yaitu di sisinya di dunia nyata. Tidak ada jejak keberadaan orang itu. Orang yang mencintainya dalam mimpi. Melindunginya, bahkan sampai mati, dia masih memikirkannya. Jika itu palsu. Tetapi tidak hanya teknik dan pengalaman kultivasinya yang benar-benar ada, semua yang ada di dunia nyata, dan sejauh ini, semuanya persis sama seperti dalam mimpi. Jika itu nyata, orang yang paling penting hilang. Bahkan sampai sekarang, ketika dia memikirkan wajahnya. Itu selalu kabur dan tidak jelas. Apa arti mimpi ini? Sebelum ini, Oriental Huaizu selalu memikirkan masalah ini dengan pahit, sampai di kota perbatasan Nangwo ini, dia bertemu dengan Ye Chen yang berjalan ke arahnya. Dalam sekejap, ketika dia melihat wajah pria berpakaian hijau memegang payung kertas minyak di depannya,
Seluruh tubuh Oriental Huaizu langsung terpana. Dalam mimpi, wajah yang awalnya agak kabur dan seperti mimpi tiba-tiba menjadi sangat jelas pada saat ini. Mimpi dan kenyataan, kabur dan jelas, dua wajah. Langsung tumpang tindih, persis sama, tidak ada perbedaan. Di tengah gerimis, gadis berpakaian hijau memegang payung kertas minyak, hatinya sangat terguncang. Dengan linglung menyebut nama itu, lalu menghadapi kebingungan yang ditunjukkan Ye Chen. Meskipun Oriental Huaizu masih bersemangat di dalam hati, dia dengan cepat menyesuaikan emosinya. Tuan muda. Maaf, nona ini telah bersikap tidak sopan. Dalam sekejap, Oriental Huaizu tersenyum tipis, dan kembali menjadi wanita muda dari keluarga terhormat yang lembut dan familiar. Dia tersenyum melihat wajah familiar Ye Chen. Dengan nada meminta maaf yang jelas, sungguh, tuan muda sangat mirip dengan teman baikku yang sudah lama tidak bertemu. Jadi aku salah mengenalinya karena terlalu bersemangat, kuharap tuan muda tidak tersinggung. Untuk ini, aku tentu saja tersenyum dengan bebas, jika begitu, tidak apa-apa. Secara tidak sadar aku menghindari terlalu banyak terlibat dengannya. Setelah mengatakan itu aku langsung berbalik, memayungi diri dan berjalan menuju penginapan yang pintunya terbuka di depan. Melihat dia pergi begitu saja, Oriental Huaizu merasa hatinya hampa, dan tanpa alasan muncul perasaan kecewa yang kuat. Dia sepertinya, benar-benar tidak mengenaliku, mungkinkah hanya mirip? Bukankah dia guru saudara ketiga di dalam mimpi? Jika dia adalah guru saudara ketiga, dia pasti akan langsung mengakuiku, kan? Tapi, dia benar-benar terlalu mirip. Mungkinkah benar-benar ada orang yang sangat identik di dunia ini? Untuk sesaat, pikiran Oriental Huaizu berputar-putar, gigi putihnya menggigit bibir tipisnya. Mata indahnya menatap punggung Ye Chen, penuh dengan kompleksitas. Saat ini, kata-kata adik perempuannya, Qinlan, langsung menarik perhatiannya. Aku merasa orang ini. Seperti pernah melihatnya di suatu tempat, Qinlan melihat punggung Ye Chen, sambil mengunyah permen lollipop. Berkata dengan suara yang tidak jelas. Mendengar kata-kata ini, Oriental Huaizu merasa sedikit bersemangat. Tanpa sadar menggenggam tangan adiknya dan bertanya, benarkah? Coba pikirkan baik-baik. Di mana kamu pernah melihatnya? Qinlan terkejut dengan reaksi kakaknya, dan langsung mengeluh dalam hati. Bukankah dia hanya pria yang sedikit tampan? Apakah perlu begitu bersemangat? Tapi meskipun mengeluh, dia masih menunjukkan ekspresi berpikir, dan berkata dengan sedikit tidak yakin. Sepertinya, pernah melihatnya di rumah? Atau mungkin di tempat lain? Aula Aliansi Dao? Tidak, tidak. Sepertinya aku pernah melihatnya bertarung dengan orang lain di tempat lain. Aduh, sudah terlalu lama. Seperti mimpi, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Tidak ingat dengan jelas, seperti pernah melihatnya dalam mimpi. Lalu ini. Bukankah ini sama seperti aku sebelumnya? Mendengar perkataan Qinlan, Huaizu tanpa sadar menggigit bibirnya sedikit. Mimpi semacam ini terlalu aneh. Untuk sesaat, melihat punggung Ye Chen yang familiar di depan, suasana hatinya yang awalnya sedikit tenang menjadi kacau balau lagi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengikuti. Dan saat ini, saat Dongfang Huaizu melamun, aku diam-diam menghela napas lega, melihat penampilan mereka. Seharusnya seperti yang dikatakan sistem, anggap saja itu mimpi. Mereka akan segera lupa, kan? Itu lebih baik, mengingat terlalu banyak bukanlah hal yang baik bagi mereka. Sambil berpikir begitu, aku memayungi diriku dan berjalan menuju penginapan terdekat yang pintunya tampak sedikit terbuka. Kemudian, tepat saat aku mendekati pintu penginapan dan hendak mengulurkan tangan untuk membukanya, sudut mataku tiba-tiba melihat kilatan pedang. Disertai dengan suara pedang tajam membelah udara, aku hampir secara refleks sedikit mengelak ke sisi kanan. Untungnya, aku berhasil menghindari pedang yang menusuk dari balik pintu. Setelah melihat dengan saksama, aku melihat seorang Taois muda memegang pedang panjang muncul di depan mataku. Dia mengenakan jubah Taois biru mahal dan memakai mahkota Taois Tai Chi hitam putih. Di antara alisnya penuh dengan ketajaman dan kesombongan. Tatapannya pada Ye Chen menunjukkan sedikit keterkejutan. Bisa menghindari pedangku ini? Anak kecil, kau lumayan juga. Mendengar perkataannya, aku menatapnya dan mengangkat alisku sedikit. Siapa kau? Apa kita punya dendam? Kenapa menusukku? Melihat ekspresi Ye Chen yang tidak menunjukkan rasa takut, mata pria berjubah biru itu menunjukkan sedikit penghinaan. Hanya dengan dirimu, kau belum memenuhi syarat untuk mengetahui nama tuan muda ini. Cukup ketahui bahwa aku adalah anggota Liga Dao Yiki. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah Ye Chen lagi. Sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk seringai dingin. Kota kecil ini sudah lama kosong, dan seni iblis merajalela di sekitarnya. Kau, orang biasa dengan tangan kosong, muncul di sini tanpa terluka. Katakan, apakah kau adalah siluman yang berubah wujud? Mendengar kata-kata ini, aku tidak bisa menahan diri. Langsung tertawa terbahak-bahak di tempat. PFFT lucu sekali. Siluman? Aku, sambil tertawa. Sambil menunjuk diriku sendiri, aku benar-benar tampak seperti mendengar lelucon besar. Orang lain mungkin, tapi
Pernahkah kalian melihat siluman tampan seperti aku? Kukatakan, apakah orang-orang dari Liga Dao Yiki kalian ini? Kalian ini sakit parah ya? Bisa-bisanya salah mengenal orang. Lihat baik-baik. Aku ini manusia, bukan siluman. Kalau punya gangguan penglihatan, cepat obati. Kalau tidak, bisa terlambat dan jadi cacat mental, tidak bisa diselamatkan lagi. Paham? Menghadapi sikap kurang ajar Taois baju biru, tentu saja aku tidak akan memanjakannya. Langsung dengan senyum yang sangat cerah. Begitu membuka mulut, aku langsung mengeluarkan kata-kata makian yang indah. Beberapa kosakata tingkat tinggi yang asing membuat Taois baju biru sedikit tidak mengerti saat itu. Dia tertegun di tempat. 2 detik kemudian, dia baru menyadari. Sialan, berani kau memarahiku. Wajah Taois baju biru memerah. Dalam kemarahan, matanya juga dipenuhi aura pembunuh. Manusia atau siluman. Aku akan menusuknya dengan pedang dan akan tahu. Dengan amarah, dia tertawa. Dia langsung menusuk Ye Chen di depannya dengan pedang. Dan pada saat yang sama, di benaknya. Suara sistem terdengar. Ding terdeteksi musuh kuat. Konfirmasi identitas, Han Yujian, Sitang. Setelah mengalahkannya, tuan rumah dapat memulihkan 10% dari kultivasi ilmu pedang. Mendengar suara ini, mataku langsung berbinar. Datang juga, yang kutunggu adalah kamu. Dalam sekejap, aku tidak ragu lagi. Aku mengulurkan tangan kanan dan menyambutnya. Melihat adegan ini, baik saudari Oriental di luar pintu, maupun Taois baju biru yang sudah menghunus pedang, tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Dengan tubuh daging menghadapi pedang tajam. Orang ini, apakah dia sudah gila? Oriental Kinlan yang lebih muda bahkan tanpa sadar menutupi matanya. Tidak tega melihat adegan berdarah yang akan terjadi. Sementara Oriental Huaizu merasakan jantungnya mencelos tanpa alasan. Karena cemas, dia bahkan langsung mengumpulkan kekuatan, siap untuk segera membantu. Tapi tepat pada saat ini, adegan yang terjadi di depan mata membuat semua orang tercengang. Tangan kanan Ye Chen berbentuk jari pedang. Memadatkan energi pedang transparan yang tajam. Datang kemudian, tiba lebih dulu. Dengan sudut yang sangat aneh. Dia mengetuk ringan pada badan pedang. Klang, suara jernih seperti benturan logam terdengar. Energi pedang transparan mengenai badan pedang. Saat ini, si Mencuisha yang semula duduk diam langsung. Tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Memadatkan energi menjadi pedang. Teknik ini sangat jarang bahkan di antara ahli pedang tingkat tinggi aliansi Tao. Sekarang muncul di tubuh seorang pemuda, membuatnya langsung membelalakan mata. Dan saat ini, pendeta Tao berjubah biru yang sedetik sebelumnya penuh semangat, tiba-tiba merasakan getaran kuat yang datang dari pedang di tangannya. Dalam sekejap menyebar ke seluruh lengan kanannya, rasa mati rasa yang kuat membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan sedikit pun di tangan kanannya, dan tidak bisa lagi menggenggam gagang pedang dengan erat. Menyebabkan pedang tajam di tangannya terlepas dan jatuh di tempat. Lalu, saat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Saat dipukul oleh kekuatan dan terbang mundur, dia melihat dengan jelas Ye Chen berdiri di depan pintu, meraih pedang panjang yang semula miliknya. Lalu dengan senyum tipis, dia melambaikannya ke arahnya. Detik sebelumnya, tubuh pendeta Tao berjubah biru menabrak meja kayu penginapan, memercikan awan debu. Detik berikutnya, cahaya pedang yang menyilaukan melintas, dan dengan desir menghilang ke dalam awan debu, mengeluarkan suara tajam benda tajam yang menusuk daging. Tiba-tiba, jeritan kesakitan terdengar, yang terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Justru suara pendeta Tao berjubah biru tadi. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat pendeta Tao berjubah biru itu compang-camping. Jatuh dengan malu di antara kursi dan meja yang pecah, dan tangan kanannya tertusuk pedangnya sendiri. Dipaku erat ke tanah, darah mengalir deras, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Jelas sekali, dia kalah. Di satu sisi adalah kultivator keluarga terkenal di aliansi Dao. Di sisi lain, ada orang biasa yang tampaknya tidak berguna kecuali tampan. Sebelum bertindak, semua orang mengira ini adalah pertarungan yang tidak diragukan lagi. Namun, dalam sekejap, satu gerakan untuk menang, hasilnya berbalik. Dan, itu masih sangat sepihak dan telak. Hasil seperti itu benar-benar membuat semua orang merasa sulit untuk diterima. Melihat pendeta Tao berjubah biru yang jatuh di tanah dan tidak bisa bergerak, dan melihat Ye Chen yang berdiri di pintu dengan ekspresi santai, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk merasakan perasaan absurditas yang kuat. Dan saat ini, di benak Ye Chen terdengar suara yang familiar. Selamat kepada tuan rumah karena mengalahkan musuh yang kuat, mendapatkan hadiah, dan memulihkan 1% dari kultivasi ilmu pedang. Dalam sekejap, merasakan kekuatan familiar mengalir ke tubuhnya, suasana hati Ye Chen juga menjadi menyenangkan. Pertarungan tadi, tidak ada yang perlu dikatakan baginya. Lagi pula, dia adalah orang yang telah mengalami 9 reinkarnasi. Dalam reinkarnasi sebelumnya, salah satu tugasnya adalah menguji pedang di seluruh dunia, mengasah hati pedangnya. Menjadi pedang nomor 1 di dunia dan mencapai puncak ilmu pedang. Karena dia ingin belajar dari semua orang. Jadi dia telah melatih banyak teknik pedang.
Meskipun tidak semuanya dilatih hingga puncak ekstrim, tetapi setidaknya dia memiliki kondisi penyelesaian yang sempurna. Dan dalam proses ini, jumlah pendekar pedang yang dia kalahkan dan teknik pedang yang dia patahkan tak terhitung jumlahnya. Di antaranya ada teknik pedang Giok S dari keluarga Si dari aliansi Dao. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan kelemahan dan celah teknik pedang Giok S. Dalam keadaan seperti ini, ranahnya ada di sana, bahkan jika kultivasinya saat ini tidak tinggi. Mengalahkan Si Tang, pengguna teknik pedang Giok S setengah matang ini, memang sangat mudah. Setelah mengakhiri pertempuran, melihat Si Tang yang masih terbaring di tanah, Ye Chen terus tersenyum dan berkata, "Aku, Ye Chen, selalu suka berbicara dengan alasan. Teman-teman semua mengatakan bahwa aku membedakan dengan jelas antara kasih sayang dan dendam, meskipun kamu menyerang duluan. Tetapi pedang itu menusuk tangan kananku, yang berarti kamu tidak bermaksud membunuhku, jadi aku juga tidak akan membunuhmu sekarang. Kamu ingin menusuk tangan kananku dengan pedang, aku akan membalas dengan menusuk tangan kananmu dengan pedang. Sekarang aku katakan, dendam di antara kita dianggap impas. Apakah kamu setuju? Jika setuju, anggukkan kepala. Aku akan membantumu mencabut pedangnya. Jika tidak setuju, gelengkan kepala, kamu terus saja tertancap di tanah." Mendengar kata-kata ini, Taois berpakaian biru yang terbaring di tanah merasa tidak rela, tetapi setelah ragu sejenak, dia tetap mengertakkan gigi dan mengangguk. "Keterampilan saya lebih rendah dari orang lain, kali ini saya, Si Tang, mengaku kalah." Mendengar ini, Ye Chen mengangguk puas, melambaikan tangan kanannya dengan ringan, mencabut pedang tajam di tempat. Si Mencuisha yang duduk di samping melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sementara dua saudara perempuan Oriental yang menyaksikan seluruh proses memiliki reaksi yang berbeda. Perhatian Oriental Huaizu, ketika mendengar Ye Chen menyebutkan namanya, tanpa sadar merasa hatinya menegang. Ye Chen? Dia bilang namanya Ye Chen? Nama yang sama dengan Shisiong ketiga dalam mimpi? Penampilan sama, nama juga sama. Bagaimana mungkin ada kebetulan yang begitu mirip di dunia ini? Namun, karakternya tampak berbeda dari Shisiong ketiga. Shisiong ketiga selalu bertindak dengan hati-hati. Tetapi dia tampak agak ceroboh, dan Shisiong ketiga dalam mimpi selalu fokus pada kultivasi api, belum pernah mendengar bahwa dia juga menguasai ilmu pedang. Keduanya sangat mirip, tetapi juga memiliki banyak perbedaan. Apa sebenarnya artinya ini? Terus-menerus membandingkan sosok Shisiong ketiga dalam mimpi dengan orang di depannya, Oriental Huaizu merasa sangat kacau. Sementara Oriental Qinlan tidak terlalu memikirkannya, melihat Ye Chen mengalahkan musuh dengan satu gerakan, dan kemudian berbicara dengan jelas tentang dendam. Seketika membuatnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan bersemangat, "Wow, keren sekali." Namun, tepat ketika semua orang di aula memiliki pikiran yang berbeda, tiba-tiba terdengar raungan penuh amarah dari luar pintu. "Di siang bolong, berani-beraninya kau melukai orang-orang dari aliansi Daoku. Apakah kalian meremehkan aliansi Satuki Daoku?" Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba melihat cahaya terang. Api merah menyala jatuh dari langit, dan sosok mendarat dengan kilatan api. Gelombang panas yang membara segera menerpa wajah, dan gerimis halus yang semula berjatuhan menguap menjadi uap air putih pekat ketika jatuh di sekitar tubuh orang itu. Saat ini, semua orang di tempat kejadian juga melihat dengan jelas penampilannya. Langsung menguap menjadi uap air putih pekat. Saat ini, semua orang di tempat kejadian juga melihat dengan jelas penampilannya. Rambut pirang, mata hitam, jubah merah hitam, pemuda itu penuh dengan kekuatan api yang tak tertandingi. Jubah merah panjang yang menggerakkan terus-menerus bergetar dan berkibar. Saat ini, matanya penuh amarah, melihat pakaiannya yang sangat mencolok. Ye Chen langsung mengenali identitas orang yang datang, yaitu Dewa Api Kecil, Chi Huo. Melihat orang yang datang tidak baik, Ye Chen tidak repot-repot menjelaskan kepadanya, tersenyum padanya, dan bertanya dengan sangat belak-belakan. "Kenapa? Kau tidak terima?" Begitu kata-kata ini keluar, Chi Huo, yang sudah memiliki temperamen buruk, tidak tahan lagi, berteriak dengan suara rendah, dan energi spiritual merah menyala melonjak di sekujur tubuhnya di bawah amarah. Kekuatan api yang kuat di tubuhnya bergulir dengan panik, mengangkat tangannya dan meninju dengan keras, "Cian," ledakan penghancur langit. Dalam sekejap, hanya suara ledakan yang terdengar, dan api hiruk-pikuk meledak dengan dahsyat. 4 bola api merah besar langsung mengembun, menyegel semua jalan keluar Ye Chen dari 4 arah, disertai dengan teriakan keras Chi Huo. Api yang mengamuk tiba-tiba berkumpul dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, gelombang panas yang bergulir menguapkan semua uap air dalam radius puluhan meter di sekitarnya. Melihat bahwa di detik berikutnya, api yang mengamuk akan menelan sosok Ye Chen. Melihat pemandangan ini, hati Dongfang Qinlan menjadi cemas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mempererat tangan Huaizu. Kakak, Dewa Api Kecil dari keluarga Qi ini sepertinya sedikit kuat, kakak tampan itu dalam bahaya. Mari kita bantu dia." Huaizu tidak berbicara, tetapi tangan kanannya sudah mencubit formula sihir. Di bawah operasi kecepatan tinggi dari seluruh tubuh kekuatan spiritual,
Tanda api ilahi merah menyala di antara alisnya menyala dengan cahaya neon yang indah. Yang Yan. Dalam sekejap, Dongfang Huaizu sudah bergerak. Api yang juga berwarna merah menyala meledak, terbagi menjadi 4 dan berubah menjadi 4 dinding api, mencegat semua serangan Chihuo. Untuk sementara waktu, api yang dikendalikan oleh kedua belah pihak bertabrakan dan terbakar satu sama lain. Mereka bahkan menemui jalan buntu satu sama lain, mengeluarkan suara PAP yang tumpul. Gadis yang tampak lembut dan lemah sebelumnya. Pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Melihat adegan ini, baik Si Tang dan si Mencuisha yang menonton dari samping, maupun Chihuo yang berada di tengah pertempuran, semua tidak bisa menahan diri untuk melebarkan mata dan berseru. Apa? Dia benar-benar memblokirnya secara langsung? Bagaimana mungkin? Pada saat yang sama, setelah keterkejutan awal, sebagai Chihuo yang paling berpengalaman dalam bermain api di arena, dia lebih tajam merasakan bahwa meskipun kekuatan permukaan lawan mungkin sedikit lebih rendah darinya, tingkat api jelas lebih tinggi darinya. Penindasan mutlak seperti atasan terhadap bawahan membuatnya mulai merasa semakin sulit. Pada saat ini, suara Oriental Huaizu perlahan terdengar. Teman Taois, ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Kebenarannya tidak seperti yang Anda pikirkan. Bagaimana kalau kita anggap ini seri untuk sementara waktu dan berhenti untuk berdiskusi dengan baik? Lebih baik tidak mengatakan kata-kata ini. Begitu dia mengatakannya, Chihuo merasa sedikit malu pada saat itu. Aku benar-benar kalah dari seorang wanita dalam pertarungan sihir api. Memunculkan pikiran ini di benaknya secara instan membuat dia yang selalu bangga merasa diremehkan. Lelucon, aku hanya mengalah demi kamu karena kamu seorang wanita. Anggap ini seri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan mudah? Hari ini, aku harus membiarkanmu dan si anak laki-laki cantik ini melihat kekuatan api keluarga Chiku. Dalam sekejap, Chihuo menjadi kejam di dalam hatinya, dan kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya beroperasi dengan panik. Di bawah kekuatan penuh, gelombang panas yang bergulir membuat udara di sekitarnya terdistorsi karena terpanggang. Hancurkan untukku, sebuah teriakan keras. Situasi kebuntuan asli langsung terpecah. Dinding api rusak, dan api yang mengamuk melonjak dari segala arah. Dan Ye Chen, yang berdiri di tengah medan perang, masih tidak bergerak saat ini. Melihat ini, Oriental Kinlan sangat cemas sehingga dia berteriak dengan cepat, "Kakak tampan, bahaya. Lari cepat." Di samping, Oriental Huaizu tidak bisa menahan diri untuk merasakan jantungnya berdebar. Sial. Dalam keadaan darurat, dia bahkan sudah siap untuk menggunakan langkah mematikan yang dia pahami dalam mimpinya tadi malam, yang awalnya dia persiapkan sebagai kartu truf. Untuk sementara waktu, selain khawatir, kedua saudara perempuan Oriental itu bahkan lebih cemas mengapa Ye Chen masih berdiri di sana dengan bodoh. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ye Chen telah berdiri diam dari awal hingga sekarang. Sebenarnya ada alasannya. Alasannya adalah dia sedang menunggu penyegaran tugas sistem. Ding, mendeteksi musuh yang kuat. Memastikan identitas. Dewa api kecil, Chihuo. Setelah mengalahkannya, tuan rumah dapat memulihkan 20% dari kultivasi api puncaknya. Dia datang. Entah karena sudah tua atau karena noda tinta, penilaian target tugas sistem agak tertunda. Dia takut jika dia bergerak terlalu cepat, dia tidak akan dianggap dalam tugas itu, maka dia akan sangat rugi. Inilah alasan mengapa dia terus berdiri diam setelah pertempuran dimulai. Dan sekarang, melihat tugas sistem telah diperbarui, dia secara alami tidak perlu membuang waktu. Dia mengangkat kepalanya, melihat api yang membara hampir di depannya. Ye Chen tanpa sadar sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ilmu api, sudah lama sekali tidak menggunakannya. Aku tidak tahu apakah jurus itu masih lancar. Sambil mengenang masa lalu, gerakan tangan Ye Chen sama sekali tidak lambat. Dengan satu tangan membuat isyarat, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya terpicu, dan beroperasi dengan kecepatan tinggi sesuai dengan rute meridian yang akrab dalam ingatannya. Kemudian, hampir dalam sekejap, tangan kanannya telah membentuk segel sihir yang misterius. Diam, teriaknya pelan, kekuatan spiritual melonjak. Riak-riak transparan beriak di udara. Kemudian, melihat pemandangan di depan matanya. Semua orang di tempat kejadian tercengang, karena berhenti bergerak. Ya, itu arti harfiahnya. Berhenti bergerak. Gelombang api merah menyala yang bergulung dan bergejolak 1 detik sebelumnya tiba-tiba berhenti dengan sangat aneh setelah Ye Chen mengucapkan kata itu. Chihuo segera mendesak kekuatan spiritualnya, mencoba mengendalikan apinya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesak. Bahkan wajahnya memerah, semua usahanya tampak seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa respon sedikit pun. Sial, apa yang kau lakukan? Dalam kemarahan, pikiran Chihuo terguncang hebat. Terkena serangan balik oleh mantra, dia menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Sementara yang lain bahkan lebih tercengang. Si Mencuisha. Ini, ilmu sihir apa ini? Ceitang. Tidak pernah mendengar bahwa ada orang di dunia ini yang dapat melatih seni pengendalian api hingga tingkat seperti itu. Oriental Kinlan. Api masih bisa dimainkan seperti ini? Dalam sekejap.
Mata semua orang di lapangan penuh dengan ketidakpercayaan. Melihat pemandangan di depan mereka, tidak tahu harus berkata apa. Namun, ketika mereka terkejut, tidak ada yang memperhatikan bahwa Oriental Huaizu bahkan mulai sedikit gemetar. Karena pada saat ini, melihat pemuda berjubah hijau yang berdiri diam di antara api yang membara tidak jauh di depannya. Melihat dengan jelas segel yang dibuat tangan kanannya, dan senyum percaya diri yang terungkap di bawah pantulan api, sebuah kilatan tiba-tiba melintas di benak Oriental Huaizu. Adegan-adegan yang familiar namun asing. Di tengah hutan saat melarikan diri, api unggun menyala terang. Diriku pura-pura tidur, padahal diam-diam mengintip. Shisiong ketiga menyalakan api. Sambil merawat Qinlan yang tertidur pulas, dia dengan cermat mempelajari kontrol api. Matanya penuh ketegasan dan kesungguhan. Sambil membaca buku, dia bergumam, "Shimei, jangan takut. Setelah aku menguasai teknik pengendalian api hingga ekstrim, Shisiong pasti akan mengantarmu pulang dengan aman, terang-terangan." Di kuil bobrok, lilin berkedip-kedip. Shisiong ketiga yang bermeditasi dan berkultivasi tiba-tiba terbangun. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Menghadapi perhatianku, meski wajahnya pucat. Dia tetap tersenyum lembut, "Tidak apa-apa, Shimei. Yang keluar ini hanyalah darah kotor. Tidak masalah, lanjutkan tidurmu. Aku akan mempelajari ini lagi." Teknik ini akan segera disempurnakan. Mulut gunung berapi, magma menyembur. Shisiong ketiga berlari keluar dari gua dengan tubuh penuh jelaga, berteriak keras kepadaku dari kejauhan, "Shimei, aku berhasil. Aku berinovasi dari kontrol api, dan akhirnya berhasil menyempurnakan teknik baru." Saat itu, rambut Shisiong ketiga sedikit beruban, tetapi nadanya penuh sukacita. Kekuatannya jauh melampaui itu. Total ada 6 jurus. Menurutmu nama yang bagus untuk teknik ini apa? 6 jurus pengendalian api. Nama yang bagus. Sebut saja itu. Ayo, aku akan mewariskan teknik ini padamu. Shimei selalu pintar. Pasti bisa mempelajarinya dengan cepat. Pertama adalah jurus pertama, jurus diam. Kamu harus mempelajari mudra ini terlebih dahulu. Hari pertempuran, Shenhuo Villa, api melawan api. Pertempuran berdarah selama sehari semalam. Pertempuran itu menghancurkan sebagian besar Shenhuo Villa. Akhirnya, Shisiong ketiga membunuh Jin Renfeng di luar pintu kuil leluhur. Hari itu, Shisiong ketiga mendorong membuka gerbang villa dan keluar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambutnya memutih dalam semalam. Aku menangis terseduh-seduh. Dia memegangi gerbang dan tersenyum tipis, dengan susah payah mengulurkan tangannya. Dia berkata, "Ayo, Shimei, kita pulang." Hari pertemuan, Aula Aliansi Dao. Menghadapi semua kepala keluarga di aula. Shisiong ketiga berdiri sendiri di bawah posisi tinggi. Nadanya tenang, "Hari ini, aku merekomendasikan kepala keluarga Dongfang Huaizu, sebagai pemimpin aliansi berikutnya. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang?" Di dalam aula utama, sunyi senyap. Tidak ada yang berani menjawab. Dia berbalik dengan senyum di wajahnya. Semua mata tertuju padanya dengan lembut. "Selamat, Shimei." Hari terakhir, aula leluhur keluarga. Shisiong ketiga akan segera meninggal. Energinya hampir habis, tetapi dia masih berdiri tegak. Walaupun waktunya tidak banyak. Dia tampak tidak takut sama sekali. Setenang dan sepercaya diri saat dia masih muda. Dia berdiri di depan altar ayah. Senyumnya lepas. "Shimei, jangan khawatir. Kita memiliki asal yang sama. Kamu dapat sepenuhnya menerima seluruh kekuatanku. Setelah aku pergi, tidak seorang pun di aliansi Dao ini yang dapat menyulitkanmu. Jika kamu tidak senang menjadi pemimpin aliansi di masa depan, maka jangan lakukan itu. Tidak masalah. Tetapi ingat, jika tidak perlu, jangan memprovokasi para raja iblis utama, apalagi menjelajah keluar lingkaran dan membahayakan dirimu sendiri. Jangan bersedih untukku. Aku tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Jangan menangis. Aku suka melihatmu tersenyum. Sangat cantik. Tersenyumlah lebih sering di masa depan, Shimei. Selamat tinggal selamanya. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu di kehidupan selanjutnya. Jangan menyukaiku lagi, Shimei. Maaf." Dalam sekejap, ingatan kabur dalam mimpi itu tiba-tiba menjadi sangat jelas pada saat ini. Dan dalam kenyataan, tanpa disadari, air mata sudah mengalir di wajah Dongfang Huaizu. Ketika dia melihat lagi pemuda berjubah hijau yang berdiri dengan tenang di tengah api, hatinya yang semula goyah menjadi sangat teguh pada saat ini. Dalam hatinya, penuh dengan kegembiraan dan reuni setelah lama berpisah. "Shisiong ketiga, Huaizu menemukanmu."